Haleluya. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan kita. Haleluya. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari
melakukan perkara yang Mari hebat. bersama katakan. Bersama Rohmu, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan.
kekuatan kuasa-Mu ya Aba. Amin. Ya Rolabase. Haleluya, katakan segala perkara. Segala perkara dapat ku tangguh. Amin. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Jika engkau bersama dengan keluargamu, pegang tangan keluargamu, pegang tangan orang tuamu, pegang tangan saudaramu, bergandengan tangan, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Biar Roh Kudus-Nya yang menuntun keluargamu. Amin. Segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus Haleluya. Tetap percaya. tetap percaya, Tuhan setia. Haleluya. Dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya, Tuhan setia. Amin. Tetap percaya, Tuhan setia. Haleluya. Engkau berharapanku. Amin. 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 Mari kita terus percaya kepada Tuhan karena Ia adalah Allah yang selalu setia di dalam hidup kita. Badai apapun yang berusaha mengganggu kita tidak perlu khawatir karena kita tahu Tuhan akan selalu memberikan kekuatan di dalam hidup kita. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam persembahan. Saya akan membacakan satu ayat terlebih dahulu. Di Galatia pasal 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Maka dari itu mari kita memberikan persembahan ini dengan penuh sukacita. Karena ketika kita menabur dengan sukacita, maka kita akan menuai sukacita itu juga berlipat kali ganda. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas semua berkat-Mu. Terima kasih atas semua penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Dan sekarang kami akan memberikan persembahan ini Tuhan. Ini adalah persembahan yang terbaik dari kami. Dan kami memberinya dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Amin. Saudara bisa memberikan persembahan dengan cara yang sudah tersedia di layar saudara. Ada 4 cara, yaitu saudara bisa memberikan dengan datang langsung ke gereja atau scan QR code, dan ada juga lewat transfer di bank yang sudah tersedia di layar. Dan saya juga mengingatkan saudara untuk bisa mengikuti ibadah-ibadah yang lain yang ada di Gereja Allah Baik Mojokerto. Ada ibadah Touch of Heaven yang diadakan di setiap hari Rabu jam 6 malam, dan ada ibadah Family Prayer Night yang diadakan di setiap hari Jumat jam 6:30 malam. Dan selanjutnya kita akan menyanyikan satu lagu lagi, di mana lagu ini juga bercerita tentang kesetiaan Allah di dalam hidup kita. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan yang selalu ada dalam setiap langkah hidup kita. Maka dari itu mari kita terus percaya kepada Tuhan. Mari kita berserah kepada Tuhan, karena Ia adalah Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu.
takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Mari sama-sama pujikan. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus. Kaulah pencipta kami, Tuhan. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu, Yesus. Kau pedulikanku, Yesus. Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Katakan takkan pernah takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya, Yesus, yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Kau Allah yang tak pernah terlambat, Yesus. Selalu sediakan yang terbaik bagiku, Tuhan.
ada di masa-masa kok sepertinya pertolongan Tuhan terlambat dalam hidupku. Kok sepertinya tidak ada jalan bagiku. Tapi ingat, sesungguhnya penjaga Israel tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Itu kata firman Tuhan. Bahwa dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dia terus berkarya dalam kehidupan kita. Dia terus bekerja dalam kehidupan kita. Saat ini percaya, mari bangkitkan imanmu. Mari sama-sama kembali kepada pencipta kita. Mari dengan iman dan percaya sama-sama katakan. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah lelap dia menjaga kita. Mari sama-sama jadikan Yesus segala-galanya di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidup. Mari sekali lagi dengan iman katakan, takkan pernah terlambat pertolongan. Amin, Kau tak pernah terlambat Tuhan. Takkan pernah terlambat Kau menjagaku. Penjagaanmu selalu sempurna bagi hidup kami Tuhan. Kalau segalanya Tuhan. Sebab Engkau Tuhan Allah kami yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Mari dengan yakin dan percaya katakan, takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlambat Kau menjagaku. Amin Yesus. Segalanya yang ku perlu. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terkatakan. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya. Shalom, Besem Yosua Hamasia. Senang sekali Bapak Ibu Saudara bisa ada bersama dengan Anda semua di rumah-rumah untuk memuji, menyembah Tuhan dan di kebaktian online Gereja Allah Baik yang digembalakan oleh guru saya, dosen saya, Pastor Samuel Hosea dan juga Ibu Yunike. Terima kasih buat kepercayaan saya diberikan kesempatan pagi hari ini atau sepanjang hari ini untuk sharing kebenaran firman Tuhan di Gereja Allah Baik Indonesia. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau nggak kenal maka nggak sayang. Nama saya Benny Kristianto. Saya melayani di kota Philadelphia di United States of America. Oleh kemurahan Tuhan saya sudah 20 tahun tinggal dan melayani di United States. Saya dulu muridnya Pak Samuel, saya sekolah di STT di Surabaya dan oleh kemurahan Tuhan mempercayakan untuk melayani di luar negeri, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, sukacita buat saya. It is really honor for me. Satu kehormatan untuk boleh sharing pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, pembacaan atau ayat yang kita akan baca untuk mendasari firman Tuhan hari ini dari kitab 2 Samuel, pasal 23 ayat 20 sampai 22. Bapak Ibu Saudara, tema kita hari ini adalah dipulihkan untuk memulihkan. Sekali lagi, dipulihkan untuk memulihkan. Kitab 2 Samuel pasal 23 ini berbicara tentang pahlawan-pahlawan Daud. Sebelum Daud mengakhiri masa hidupnya, dia menyebutkan nama-nama orang yang sangat berjasa di dalam pelayanannya, di dalam proses kehidupannya. Dari seorang panglima, dari seorang jenderal, menjadi seorang raja.
Nah, Bapak Ibu Saudara, ada satu pribadi yang menarik yang Daud sebutkan di pasal ini, yaitu Benaya bin Yoyada. Nah, mari kita belajar bersama-sama. Kenapa Daud menyebutkan Benaya bin Yoyada ini menjadi pahlawannya? Kenapa Benaya begitu luar biasa, saudara-saudara? Yang menarik kita belajar bersama-sama, Bapak Ibu Saudara. Kenapa Benaya menjadi sangat luar biasa dan termasuk dalam pahlawan-pahlawan Daud? Saya catat yang pertama begini. Benaya bin Yoyada itu membunuh 2 raksasa dari Moab. Yang berikutnya juga dia membunuh 1 orang besar, saya kira juga raksasa dari Mesir. Jadi Benaya berprestasi luar biasa, dia membunuh 3 raksasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Benaya disebut pahlawan Daud. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, kira-kira kalau Benaya bisa membunuh 3 raksasa ini, Benaya belajar dari siapa? Benaya belajar dari siapa skill atau cara atau keberanian untuk membunuh raksasa itu? Saya percaya Bapak Ibu Saudara Anda menjawab jawaban yang benar dari Daud. Bapak Ibu Saudara, waktu saya belajar kebenaran firman Tuhan, Daud suatu saat dikejar-kejar oleh Saul. Dia harus pergi, dia harus melarikan diri. Dan apa yang terjadi? Daud akhirnya pergi ke Gua Adullam. Dia mengasingkan diri di Gua Adullam. Di Gua Adullam inilah Daud bertemu dengan 500 orang yang dikejar-kejar utang, yang bermasalah, yang punya masalah yang begitu rumit, yang pelik mungkin. Mereka harus melarikan diri dan lari di Gua Adullam. Oleh karena kemurahan Tuhan, Daud bertemu dengan mereka, Bapak Ibu Saudara. Dan oleh karena kemurahan Tuhan, Daud bisa mengubah hidup mereka. Mereka bukan hanya berubah hidupnya, tetapi mereka menjadi pahlawan, menjadi prajurit-prajurit yang luar biasa. Puji Tuhan, di dalam Tuhan pasti ada masa depan yang penuh dengan harapan. Yeremia 29 ayat 11. Walaupun mereka mungkin perampok, walaupun mungkin mereka orang-orang yang dikejar-kejar utang, tidak punya pengharapan, tetapi ada satu pribadi yang Tuhan utus pergi ke Gua Adullam. Tentunya Daud, orang yang diurapi, dipakai Tuhan. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, ada satu transformasi, ada satu pemulihan yang luar biasa terjadi atas hidupnya orang-orang yang bermasalah, yang terpepet itu. Dan akhirnya mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Dan salah satunya adalah Benaya bin Yoyada. Saya sangat percaya Benaya bin Yoyada bertemu dengan Daud di Gua Adullam. Mungkin tengah malam Daud sharing, belajar bersama dengan Benaya, saling menguatkan, saling mendoakan. Mungkin Benaya bin Yoyada memang ada di Alkitab. Ini mungkin ya saudara-saudara, saya coba saudara-saudara, mentafsirkan gitu ya. Apa yang terjadi? Mungkin Benaya bercerita bersama dengan Daud dan Benaya mengajukan satu pertanyaan. Daud, tolong dong diceritakan gimana ceritanya kesaksian engkau membunuh Goliat. Semua orang tahu kesaksian besar itu. Semua orang bercerita, orang Israel cerita yang luar biasa. Seorang anak kecil yang mungkin hanya membawa slingshot, ketapel, atau orang Semarang bilang itu pelenting, saudara-saudara, bisa membunuh Goliat. Nah, Benaya bertanya dan Daud mulai menjawab. Daud mulai menceritakan bagaimana Tuhan membuat mujizat di dalam hidupnya. Tentunya Benaya sangat diberkati dengan kesaksian Daud. Saudara, Benaya ingat mungkin dalam hidupnya, wow, suatu saat kalau aku menghadapi masalah, aku harus seperti Daud. Nah saudara-saudara, suatu saat Benaya masuk medan peperangan. Dan hari itu bukan hanya dia mendengar cerita Daud, hari itu dia harus berhadapan dengan raksasa. Saya sangat percaya kenapa Benaya berhasil mengalahkan raksasa itu. Tentunya oleh karena kemurahan Tuhan. Yang kedua, tentunya dia belajar sesuatu yang berharga dari mentornya Daud. Bapak Ibu Saudara, berikutnya kenapa Benaya dipakai Tuhan dengan luar biasa dan disebutkan menjadi pahlawan Daud. Yang kedua yang saya catat, Benaya membunuh singa, Bapak Ibu Saudara.
Saya bertanya lagi, kira-kira Benaya membunuh singa belajar dari siapa? You are right, saudara benar jawabannya. Belajar dari David, dari Daud. Daud adalah seorang gembala kambing domba. Gembala kambing domba yang mungkin kambing dombanya nggak banyak. Dia harus menghadapi singa dan beruang. Dan dengan keberanian yang Tuhan berikan dengan pengurapan, dia bisa mengalahkan singa itu. Saya sangat percaya bahwa Benaya belajar mengalahkan singa. Dari siapa? Dari mentornya, Daud. Bapak Ibu Saudara, prestasi yang ketiga yang Benaya bin Yehoyada dicatat di kitab ini, apa yang dia lakukan? Dia juga pernah masuk ke gua atau lubang singa. Bapak Ibu Saudara, saya tanya sekali lagi, kira-kira Benaya bin Yehoyada masuk ke gua singa, dia belajar dari mana? Saya sangat percaya dia juga belajar dari Daud. Karena Daud juga berani masuk ke gua Abdullah. Bukankah gua Abdullah adalah tempat yang ngeri? Bukankah gua Abdullah adalah tempat yang di mana banyak perampok, orang-orang yang mungkin kepepet bermasalah. Tetapi dengan keberanian yang Tuhan berikan, Daud masuk ke sana. Benaya bin Yehoyada masuk ke gua singa dan mengalahkannya. Bapak Ibu Saudara, kalau Daud harus dikejar-kejar oleh Saul dan dia harus masuk ke gua Abdullah, saya percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidupnya Daud. Penginjil namanya Morris Lewis berkata begini, our God is God with destiny, our God is God with a purpose. Nothing happen in our life happen by accident. It always got purpose behind everything that happen in our life. Semua yang terjadi dalam hidup kita selalu ada rencana Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kalau Daud diizinkan masuk ke gua Abdullah, kalau dia diizinkan mengalami yang namanya masalah pergumulan yang berat, ternyata Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidupnya. Dia diplanningkan Tuhan. Rencana Tuhan adalah dia bertemu dengan Benaya bin Yehoyada. Sehingga Daud bisa bersaksi kepada Benaya. Sehingga Daud bisa men-sharingkan pengalaman hidupnya. Sehingga kesaksiannya mengencourage Benaya. Sehingga hidupnya menjadi kesaksian yang luar biasa bagi muridnya Benaya. Sehingga Benaya menjadi pahlawan yang luar biasa. Hampir sama mungkin hebatnya seperti Daud. Sekali lagi, proses kehidupan yang dialami oleh Daud itu menghasilkan perkara yang luar biasa. At least yang pertama, saya catat masalah dan pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi atas hidupnya Daud itu untuk menguatkan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Sekali lagi, masalah dan pergumulan yang diizinkan itu untuk menguatkan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Mungkin murid-muridnya, mungkin saudara-saudaranya, mungkin orang-orang yang dia muridkan, mungkin juga pengikut-pengikutnya. Yang jelas kesaksiannya sungguh menjadi berkat. At least kepada pahlawan-pahlawan Daud, 30 orang itu, mereka menjadi luar biasa. Karena mereka mendengar dan melihat kesaksian Raja Daud. Bapak Ibu Saudara, masa pandemik bukanlah masa yang enak. Semua orang struggle. Kami pun di Amerika harus mengalami yang namanya lockdown. Banyak orang yang meninggal, banyak orang yang dipanggil Tuhan. Masa-masa yang sulit. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita melewati hari-hari yang berat, hari-hari yang sulit, pergumulan dalam hidup ini. Mungkin kita bertanya, Tuhan apa rencanamu? Izinkan saya share pagi ini. Bahwa ternyata Tuhan mau kita ini dipulihkan untuk memulihkan. Waktu kita menghadapi masalah dan kita menang dari masalah itu, ternyata Tuhan mengajarin kita supaya kita memiliki maaf, mungkin bahasanya agak ekstrim seperti bahasa dunia karat itu. Kita memiliki jurus-jurus rohani karena otot-otot rohani kita sedang dibentuk sehingga apa? Kehidupan kita bisa menguatkan orang lain. Kehidupan kita bisa menjadi saksi bagi orang lain. Kehidupan kita bisa mengencourage orang lain. Ternyata bukan kita saja yang perlu kesaksian, pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, saudara-saudara. Tetapi orang-orang di sekeliling kita itu membutuhkan bukti, membutuhkan kesaksian. Sehingga iman mereka dikuatkan dan mereka menjadi jenderal-jenderal atau orang-orang yang luar biasa. Benaya
bin Yojada adalah salah satu contoh bagaimana Tuhan mengizinkan masalah dan pergumulan yang dia dihadapi oleh Daud menjadi berkat bagi orang yang dia layani. Anda hamba Tuhan, Anda mungkin kepala satu pelayanan, ketua satu pelayanan, maaf. Hari ini Tuhan mengizinkan Anda mengasihi pergumulan, atau Anda gembala hamba Tuhan. Pergumulan yang saudara hadapi bukan hanya untuk saudara mengalami mujizat, tetapi banyak orang yang akan diberkati oleh kesaksian hidupmu. Oleh sebab itu jangan menyerah. Oleh sebab itu terus berjuang. Oleh sebab itu terus setia. Tuhan tidak pernah berubah. Pergumulan masalah yang kita hadapi, saya percaya Tuhan akan menjadikan itu kesaksian yang luar biasa. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang akan diberkati, termasuk orang-orang yang Anda layani. Izinkan saya bersaksi. Sekitar 23-24 tahun yang lalu, saya mengambil keputusan untuk menjadi hamba Tuhan. Asal saya dari kota Jember, Jawa Timur. Saya berangkat dari desa. Ada satu desa yang kecil, saudara, namanya Desa Wonorjo, Kecamatan Kencong, Jember. Saya dari desa berangkat ke Surabaya, Bapak Ibu Saudara. Dan waktu itu saya nekat untuk menyerahkan hidup menjadi hamba Tuhan. Dan saya masih ingat uang yang saya miliki cuma 40.000, bukan dolar, rupiah. Tapi saya berangkat ke Surabaya, saya nekat untuk sekolah Alkitab. Dan puji Tuhan bisa masuk sekolah Alkitab di tempat Pastor Samuel Hussein dan Ibu Yunike melayani hari itu. Kami dimentor, kami dididik. Satu hal yang saya percaya dan saya sering perkatakan, Pastor Samuel berkata, Kitov Adonai Kile Olam Kasto. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yeremia 29 ayat 11 merupakan ayat hafalan kita. Setiap hari kita perkatakan bahwa masa depan kita di dalam Tuhan bukan masa depan yang buruk, bukan masa depan yang penuh dengan kecelakaan, tapi penuh dengan harapan. Kami mulai mengimani, saudara-saudara. Dan oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, kami melihat ada perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan kerjakan waktu kita terus setia melayani, terus setia ya ada di ladang Tuhan, dan terus setia mengikuti panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Bulan yang lalu, oleh kemurahan Tuhan, saya 2 kali diizinkan untuk sharing di STT Petamburan, saudara. Karena ini zamannya pandemik, saya ngajar online di sana. Jujur saya senang, saudara, bisa mengajar di sana. Karena apa? Bukan karena saya transfer ilmu, tetapi kami juga punya kesempatan untuk saling berbagi. Saya sharing sama mereka, 23-24 tahun yang lalu, saya masuk sekolah kita begitu susah zamannya itu, saudara. Kita sering puasa. Bukan karena rohani, puasanya terpaksa. Makan sehari cuma sekali. Pernah saudara, ya kalau mulai ya akhir bulan gitu kita makannya Indomie, saudara. Kita nyanyi dari Sabang sampai Merauke, Indomie seleraku, saudara. Indomie itu kalau hari pertama enak, hari kedua lumayan enak. Tapi saudara kalau hari yang ke-7 rasanya sudah nggak enak. Saya pernah ngalami itu. Teman saya suatu saat karena saking rohaninya, doa puasa, nggak punya uang, pingsan saudara. Saya bayar, gotong ke rumah sakit yang ada di Sukolilo. Wah, dokternya ngomong, oh ini stres. Saya dalam hati ngomong, Bu dokter ini nggak stres, nggak makan 3-4 hari, makanya dia pingsan. Begitu susah. Bahkan kita punya job saudara. Akan kita di sekolah kita nggak hanya makan Indomie, kita makannya babi kecap. Saya mengaminkan, iya makannya babi kecap. Babinya lari, tinggal kecapnya toh. Begitu susah. Tetapi saudara kita terus perkatakan, Kitov Adonai Kile Olam Kasto. Tuhan punya rencana yang baik. Tuhan itu baik. Nggak pernah gagal untuk panggil kita. Kalau kita setia, kita taat. Kita terus mengikuti rencana, planning, kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Pasti Tuhan punya rencana yang indah. Dan oleh kemurahan Tuhan, setelah saya lulus dari STT di Surabaya, saya bisa dapat scholarship untuk sekolah di Amerika. Dan oleh kemurahan Tuhan, saya sedang melanjutkan sekolah saya untuk ambil PhD. Dan saya juga dapat scholarship. Dan boleh mengembalakan di kota Philadelphia. Dan hari ini kami diberikan gedung yang begitu bagus oleh kemurahan Tuhan. Oh, jemaat kami bisa membeli gedung bekasnya restoran Italia yang sangat besar bagi kami. Semua oleh karena kemurahan Tuhan.
Dan kalau saya dikasih kesempatan untuk sharing kepada teman-teman di SDT Petamburan, seperti mungkin Daud sharing kepada Benaya, you can do it. God is faithful. Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, don't give up. Jangan menyerah. Tuhan setia. Tuhan pasti tolong kita. Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Asalkan kita terus percaya, beriman kepadanya. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jawaban Tuhan berikan, mujizat Tuhan sediakan, perkara yang ajaib selalu Tuhan nyatakan bagi orang-orang yang tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan menyerah. Oleh sebab itu, jangan give up. Sebab sekali lagi, masalah pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi atas hidupmu untuk memberkati orang-orang di sekelilingmu, untuk memberkati orang-orang yang kau layani, untuk memberkati murid-murid saudara, sehingga saudara bukan hanya menjadi orang yang dipakai Tuhan, tetapi engkau menghasilkan hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang luar biasa bersama dengan saudara seperti Daud. Yang kedua, kenapa Tuhan terkadang mengizinkan Daud dan Benaya bin Yoyada ada masuk di Gua Adullam? Bapak Ibu Saudara, kita perlu Gua Adullam. Proses kehidupan. Kita perlu yang namanya perjumpaan dengan encounter with God. Kita perlu yang namanya pengalaman-pengalaman rohani. Kalau hari ini sepertinya Anda masuk dalam Gua Adullam, jangan menyalahkan Tuhan. Kalau Anda hari ini merasakan seperti jalanmu, kehidupanmu masuk di Gua Adullam itu bicara kegagalan, Gua Adullam itu bicara proses, Gua Adullam itu bicara madesu mungkin masa depan, Gua Adullam itu bicara yang nggak enak pokoknya. Kalau Tuhan mengizinkan saudara masuk ke Gua Adullam, sekali lagi jangan takut, jangan khawatir, jangan menyerah. Masih ada hari depan yang penuh dengan harapan. Kitov Adonai Gileolam Gasto. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu Saudara, ternyata Gua Adullam itu yang mencetak jenderal-jenderal yang luar biasa. Hasil dari Gua Adullam menampilkan, memunculkan 30 pahlawan-pahlawan Daud yang luar biasa. Daud bertemu mereka bukan di istana. Dua-duanya, Daud dan orang-orang yang mengikuti dia, dua-duanya diproses, dua-duanya ditempa di Gua Adullam, dua-duanya bertemu dengan Tuhan, diproses oleh Tuhan. Di mana? Di Gua Adullam. Sehingga mereka akhirnya menjadi jenderal-jenderal yang luar biasa. Anda mau jadi jenderal? Izinkan Gua Adullam terjadi atas hidup. Anda mau keluar sebagai emas, orang yang dipakai Tuhan luar biasa? Izinkan proses kehidupan itu terjadi atas hidup saudara. Do not run away from the process. Hari ini mungkin saya khotbah, saya sharingin. Ada beberapa di antara saudara merasakan ada proses yang luar biasa terjadi atas hidupmu. Let me talk to you. Do not run away. Jangan lari dari prosesnya Tuhan. Jangan lari dari panggilannya Tuhan. Jangan lari dari tracknya Tuhan. Sebab waktu kita setia, in the end of the tunnel, saudara, di akhir dari perjalanan kita ada mahkota kehidupan, perkara yang dahsyat yang Tuhan sedang sediakan bagi hidup kita. Tuhan sedang melatih kita. Tuhan sedang melatih iman kita. Tuhan sedang melatih ketahanan rohani kita. Gua Adullam diizinkan Tuhan terjadi sehingga hidup kita akan penuh dengan kesaksian dan iman kita dikuatkan untuk menjadi pribadi yang lebih dahsyat lagi di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya masih ingat di sekolah Alkitab dulu kita ada pelajaran namanya homiletik dan hermeneutik. Homiletik adalah bagaimana cara berkhotbah dan hermeneutik bagaimana cara untuk menafsirkan Alkitab. Kita udah belajar, saudara-saudara. Nah, satu hal yang saya tunggu-tunggu, kapan saya diundang khotbah? Jujur, saudara, Pak Samuel Ustaz, Pastor Samuel Ustaz adalah salah satu pengkhotbah favorit saya. Beliau kalau berkhotbah pakai bahasa Ibrani yang panjang, powerful, anointed.
I love it, saya suka. Nah saudara, saya lihat pendeta-pendeta yang luar biasa tuh, saya tanya sama Tuhan, Tuhan kapan saya diundang khotbah? Udah belajar hermeneutik, udah belajar homiletik, kapan diundang khotbah? Siapa yang undang khotbah? Saudara-saudara, ada guru yang luar biasa dulu di STT juga mengajar homiletik. Dia bilang, yang penting semangat. Wah saudara, saya belajar khotbah. Kadang di mimbar, di satu gereja yang sepi tengah malam, saya belajar khotbah. Saya belajar khotbah di hadapan kursi-kursi, saya teriak-teriak seperti orang gendeng, orang gila. But I prepare myself. Saya belajar, mempersiapkan diri. Saya masih ingat kalau nggak salah semester 5, saya senang sekali Bapak Ibu Saudara. Akhirnya saya dapat undangan khotbah. Nggak ada sukacita yang luar biasa dari murid sekolah Alkitab itu. Ya saudara, kalau diundang khotbah, wah senang sekali. Saya dapat telepon hari itu untuk diundang khotbah KKR di Surabaya Barat. Di SMA 13, saya masih ingat itu. Di daerah Wiyung, saya naik bemo dari Bratang, Joyoboyo, naik lagi bemo, transfer 3 kali. Saya pakai pakaian saya yang paling bagus. Saya pilih dasi yang paling keren, baju yang paling keren. Saya muter-muter di depan dinding. I want to make sure that I'm looking good. Saya pastikan saya kelihatan baik. Saudara, begitu sampai tempat KKR, saya shock dan kaget. Ternyata yang datang KKR cuma 3 orang. Saya langsung tanya sama panitianya, loh kok mek telu? Kok cuma 3? Dia ngomong gini, Kak, sorry. KKR-nya di-delay, nggak dapat izin dari kepala sekolahnya. Jadi ini ketuanya, ini WL-nya, dan ini salah satu usher-nya. Jadi 3 orang. Saudara-saudara, saya sedih, saya shock. Tapi waktu saya dalam keadaan seperti itu, saya ingat Bapak Ibu Saudara, profesor saya atau guru saya di sekolah Alkitab di Surabaya berkata begini, kalau engkau khotbah di hadapan 3 orang, harus tetap semangat seperti khotbah di hadapan 3.000 orang. Tetapi kalau khotbah di hadapan 3.000 orang harus tetap rendah hati seperti khotbah di hadapan 3 orang. Saya ingat pengajarnya, wah saya khotbah semangat saudara-saudara. Saya khotbah luar biasa. Saya teriak sekencang-kencangnya semangat. Beda-beda tipis, saya nggak tahu itu ngamuk, marah atau semangat saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara, setelah khotbah saya pulang naik bemo lemes. Dan dapat persembahan kasih lagi. Itu cerita yang luar biasa. Saya sampai di asrama STT Betani. Teman-teman udah di depan menyambut berkata, pendeta besar. Baru pulang KKR. Gimana KKR? Saya mau sukses, berhasil. Saya altar call semua jemaat maju ke depan. Memang semua maju ke depan saudara. Teman saya di belakang tanya, Benny, emangnya berapa orang yang datang? Saya langsung jawab dengan semangat, 303 manusia, yang lain malaikatnya Tuhan. EGP emangnya gua pikirin, kata orang Jakarta. Saudara, itulah pengalaman. Ternyata saya diajar untuk setia melayani Tuhan. Berapapun harganya, apapun keadaannya. Kita harus setia dan semangat terus melayani Tuhan. 2001 saya sampai Amerika. Inggris saya terbata-bata, saudara. Sampai di Chicago Airport, saya hilang 5 jam. Karena lagi snow tebel. Pesawat saya di cancel, dipindah ke tempat yang lain. Tapi akhirnya saya masuk Iowa. 3-4 bulan pertama pusing, saudara gak bisa dengar. Gak bisa ngerti, gak mudeng apa katanya profesor. Di sana juga ada pelajaran namanya homiletik. Bagaimana berkhotbah. Tapi sekarang khotbahnya nggak pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris. Saya bingung saudara. Gimana nih? Tengah malam saya masuk ke gereja di sekolah Alkitab itu. Saya khotbah kencang-kencang saudara-saudara. Nggak lagi pakai bahasa Indonesia, saya khotbah bahasa Inggris. Saya khotbah kencang-kencang. Semangatnya boleh saya record sendiri. Saya dengerin sendiri, memang semangatnya boleh. Tetapi Inggrisnya pasti logat Jawa. Jawa ini saya kental, saudara. Jadi saya senyum-senyum sendiri. Saya guyu-guyu sendiri. Dan saya bingung, Tuhan tolong ini gimana. Nah, satu saat profesor saya ngomong begini, Benny don't worry.
in the anointing of God in your life, don't worry, your English will be okay. Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu, selama ini kalau saya dikasih kesempatan untuk khotbah, oleh kemurahan Tuhan saya boleh khotbah di gereja-gereja di Amerika, saya boleh menjadi pengurus di akademi, satunya di university, saya boleh ngajar. Semua oleh karena kemurahan Tuhan. Tetapi awal dari pelayanan itu dimulai dari yang biasa, dimulai dari yang sederhana. Tetapi karena kemurahan Tuhan, Tuhan angkat kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ternyata kenapa Tuhan izinkan pergumulan itu? Ternyata untuk memberikan warisan kehidupan kepada anak cucu kita. Bapak Ibu Saudara, ini adalah kata-kata Daud yang terakhir sebelum dia meninggal dunia. Tentunya kata-kata yang terakhir itu sangat penting, sangat berharga bagi anak cucu atau orang-orang yang tinggalkan. Dan Bapak Ibu Saudara, ini pesan Daud yang luar biasa kepada mereka. Dan saya percaya kesaksian ini, kesaksian hidupnya Daud dan kesaksian hidupnya Benaya menjadi berkat buat orang-orang yang tinggalkannya. Izinkan saya menutup dengan kitab Kejadian pasal 26 ayat 24 dan 25. Dikatakan bahwa Ishak, anak Abraham, mempersembahkan korban, mempersembahkan dan mendirikan mezbah, memanggil nama Tuhan. Dan setelah itu dia melihat perkara-perkara ajaib terjadi atas hidupnya. Kenapa Ishak melakukan itu? Dari mana dia belajar itu? Saya percaya dia belajar dari papanya, Abraham, mendirikan mezbah. Pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini, ternyata saudara-saudara, kita bisa memberikan warisan rohani kepada anak cucu kita. Kita bisa mewariskan kesaksian hidup kita, sehingga anak-anak cucu kita akan dikuatkan, sehingga mereka nanti akan bercerita. Papa dulu adalah orang yang cinta Tuhan. Mama dulu adalah orang yang suka berdoa dan setia melayani Tuhan. Lihat anak-anaknya sekarang, mereka diberkati. Saya melayani di kota Philadelphia, Bapak Ibu Saudara. Di sini ada 5.000 orang Indonesia. 70% dari Surabaya, area-area Surabaya. Bahkan ada guyonan. Kalau orang Jakarta pindah ke Philadelphia, bukan Inggrisnya yang lancar, tapi Jawanya yang tambah lancar. Di sini ada kampung Surabaya. Nah Bapak Ibu Saudara, orang-orang Indonesia yang pertama masuk ke kota ini, mereka susah. Mereka kerja di pabrik pagi, siang, malam. Gajinya sangat-sangat minim. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan setelah 10 tahun, kami melihat sekarang komunitas kami mulai luar biasa. Banyak yang sudah punya rumah, punya restoran, anak-anaknya jadi dokter, jadi lawyer, jadi US Army. Orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, saudara. Dan saya selalu encourage kepada jemaat kami yang kami layani. Biarlah kita mewariskan warisan iman kepada anak-anak kita. Kita boleh bercerita kepada mereka bahwa dulu papa mama sampai kota Philadelphia susah. Papa mama sampai kota Philadelphia penuh dengan pergumulan. Tetapi karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan, akhirnya kita bisa mengalami kebaikan Tuhan. Jadi yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kesaksian dari hidup saudara akan menjadi berkat buat anak cucu kita. Terima kasih sekali lagi buat kesempatan saya boleh melayani. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat. Tetap semangat, tetap setia melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. God bless you. Amin. Mari pada akhir ibadah ini, saudara-saudara kita semua angkat kedua tangan kita ke atas. Kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Sebab Tuhan berfirman bahwa Tuhan memberkati engkau. Dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu. Memberi engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Pulanglah dengan
damai sejahtera dari Yesus Kristus mulai saat ini sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus, mari katakan bersama-sama, amin. Shalom jemaat Tuhan, terima kasih Anda sudah bergabung di online service Gereja Allah Baik Mojokerto. Sesuai peraturan dari pemerintah, minggu depan ibadah akan tetap dijalankan secara online. Anda dapat membagikan link ibadah kepada teman atau saudara Anda agar mereka bisa mengikuti ibadah. Anda dapat subscribe channel YouTube GAB TV agar Anda tidak tertinggal informasi tentang ibadah terbaru. Anda dapat memberikan persembahan melalui 3 cara. Yang pertama, Anda dapat datang ke gereja pada pukul 8 sampai 12 siang untuk dapat memberikan persembahan di kotak persembahan. Yang kedua, Anda dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Gereja Allah Baik. Dan yang ketiga, Anda dapat scan barcode pada aplikasi e-wallet Anda. Sampai jumpa pada ibadah online service minggu depan, dan Tuhan Yesus memberkati.